Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallahu faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Faqalallahu fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafil husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah yang hormati pimpinan kita, guru kita, ayah kita, yaitu nyo abak. Ma abak bu? Hah? Udah mampu lo Leo ya? Oh gitu. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, marilah kita bersama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sebelum membuka kajian hendaklah kita mengirimkan Al-Fatihah kepada rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada rohaniah para guru-guru kita, baik yang telah mendahului kita ataupun yang sedang je kita ataupun yang sedang sakit. Mudah-mudahan kiriman Al-Fatihah kita kok yang sakit kok leka sehat, nan di dalam alam kubur kok leka lapang, kok nan susah kok leka sonang, kok nan sompi kok leka lapang. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umul Al-Fatihah. Selanjutnya yang kita hormati guru kita udah ambo Dawiya Imam, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah tambah-tambah ilmu beliau, dan Allah murahkan segala urusan beliau hendaknya. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya yang berhormati para alim ulama, para masyaikh, para khalifah, niniak mama, dan terkhusus kepada kaum ibu-ibu bundo kanduang limpah peh dalam nagari Sumarak Koto dalam kampung. Mudah-mudahan malam kini sado kita nan ditati yang dek lantai, sado kita nan disawat dek atok, dikurang dek dindiang, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin Allahumma amin. Seterusnya ibu bapak yang dirahmati Allah, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya 3 nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita yang bersama. Mana 3 nikmat tuh? Yaitunya yang pertama nikmat iman, yang kedua nikmat sehat, dan ketiga nikmat kesempatan. Entah mana yang lebih gadang di antara yang 3 nikmat kok, tapi tentunya yang paling gadang kalau menurut ambo pribadi ibu bapak yang dirahmati Allah, yaitunya nikmat kesempatan. Adona iman di dalam dado,
Ada nak kesehatan di batang tubuh. Tapi kalau lun izin Allah, ndak jo kesampai ke seluruh. Kayak lah. Hendaknya dengan itu kita mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan ke rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia maksum. Beliaulah satu-satunya manusia yang mana kok beliau sempat beliau berdosa, alun beliau berbuat dosa oleh ampunan Allah lah tiba. Alun beliau terkena dosa oleh ampunan Allah lah tiba kepada beliau. Dan hendaklah kita selalu banyak-banyak mengambil contoh, mengambil iktibar kepada beliau. Sebab Allah lah memerintahkan kita dalam Al-Quran untuk selalu berselawat kepada beliau. Kau tidak berselawat wak Nabi, berhenti Nabi jadi Nabi. Tidak Tidak nomor kita berselawat ke Nabi, turun harga Nabi itu kan tidak. Turun keagungan Nabi tidak. Turun kehormatan Nabi tidak. Tapi kita diperintah sebagai mukmin, sebagai orang Islam, Muslim, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ane dibaca de buya kita cekok jangan banggu. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya itu dia baca dulu. Innallaha wa malaikatahu yusollu. Sesungguhnya aku Allah dan para malaikatku berselawat kepada Nabi. Setelah itu apa? Kita yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil bukan orang Islam, bukan orang Muslim. Bukan manusia yang banyak, tapi yang dipanggil oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi. Dan hendak pula lah kalian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan yang baik. Dengan pujian-pujian yang banyak. Banyak model salawat. Nah, salah satunya salawat gitu Tibil kulub biasanya. Kalau di Ambon tidak terlalu hafal tibil kulub lah. Jadi boleh mau bawa salawat yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi a'lil badri ya Allah. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
على ياسين حبيبي الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله. السلام عليك يا نبي. Assalamu alayka ya ruh. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat yang singkat tadi, Allah buka hijab kita, Allah tambah-tambah ilmu kita, dan Allah selalu mengistiqomahkan hati kita dalam Islam, iman, dan tauhid. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak salah tadi awak melakukan salat anamore, salat Rajab. Latibo loh kita memasuki pintu Rajab ya Bu. Tahukah ibu bapak apa yang terjadi dalam bulan Rajab? Apa kejadian yang paling besar terjadi di bulan Rajab? Yaitunya Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Isra ialah perjalanan panjang, 5 kali berhenti. Dan apa itu Mi'raj? Perjalanan naik menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Isra, alhamdulillah, keseharian kita semua sampai kepada malam Jumat ini, alhamdulillah, kita lain masih berjalan di Isra ya Bu. Kita kaji Mi'raj sekete ya. Mi'raj ialah perjalanan naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mizradul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, hendaklah mulai dari kini kita yo mi'raj hendaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung kaji abak yang minggu patang. Kata abak minggu patang kaji kalau tidak salah muhasabah diri ya. Iya muhasabah diri. Lai datang ke surga utang Bu. Lai. Nah, itu salah. Jangan tinggal aja datang ke surga orang. Muhasabah diri. Yang mana kini kita lah berada di bulan baru 2020 hampir. Babalik kita ke sampai nelamu ke bulan nelamu ke tahun lalu, yaitunya 2023, dimulai Januari, apa cek beliau petang? Kira-kira ba agale kita, ba untung apa rugi? Mungkin banyak ya kita nerugi ya Pak. Kalau ternyata kita rugi di bulan kemarin, di tahun kemarin, apa langkah selanjutnya akan kita ambil untuk tahun ini? Meningkatkan kinerja. Iyalah, tingkatkan kinerja atau tolong. Nah, bah kira-kira Bu. Bah kira-kira Allah tingkatkan kinerja alun. Sebab pada bulan Rajab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pai Isra jo Mi'raj ketika beliau lah menumpangi buruk sedang berjalan-jalan jo Jibril, memandanglah beliau ke sebuah padang rumput. Ketika pandangan beliau tukikkan ke padang rumput, nampak gundukan tanah. Dan harum daripada tanah itu, daripada kuburan itu, sampai ke hidung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril,
Wahai Jibril, aku melihat ada gundukan tanah dan aku mencium wanginya, wahai Jibril, sehingga wangi kuburan ini sangat-sangat harum. Siapakah yang berada di balik gundukan tanah itu, wahai Jibril? Ketika itu Jibril menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya kuburan itu adalah kuburan seorang hamba Allah. Siapa namanya? Siti Marsitoh. Lai kenal ibu-ibu je Siti Marsitoh kok? Siapa Siti Marsitoh kok dalam riwayat? Siti Marsitoh kok pekerjaannya tak lain dan tak bukan tukang sisir anak Fir'aun. Seseorang yang berada pada zaman Fir'aun, seorang manusia hamba Allah yang berada pada zaman Raja Fir'aun, itu sangat diuji, ibu bapak yang dirahmati Allah. Kenapa diuji? Sebab Fir'aun ini mengaku dirinya Allah. Sebab Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, dirinya Allah. Jadi setiap hari pekerjaan Siti Marsitoh ini menyisir rambut anak Fir'aun tadi. Dan zikir Siti Marsitoh tadi ketika menyebut nama Allah, ketika menyisir rambut anak Fir'aun, lai tahu ibu apa zikir? Lai tahu? Bapak lai tahu? Lai tahu bapak? Padahal setiap sudah sholat dibaca udah gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Zikir Siti Marsitoh tuh, Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Setiap kali beliau menyisir anak Fir'aun, tuh kalimah yang dibaca. Sehingga bertahun-tahun itu sekali tahu ibu. Suatu masa telah dewasa anak Fir'aun ceko. Telah pandai berpikir, bertanya, wahai Siti Marsitoh, dari kecil sampai balik, engkau selalu menyisir rambutku, dan engkau selalu bersenandung dengan mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang engkau sebut-sebut itu, wahai Marsitoh? Lalu aja Siti Marsitoh ketika itu, wahai putri, wahai anak kesayangan raja, sesungguhnya waktu engkau kecil sampai sekarang aku selalu menyebut-nyebut nama Allah. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu. Ndak Marsitoh. Kalau di Mesir, yang Tuhan itu adalah ayahku. Bukan. Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu si anak Fir'aun tadi datang menemui suami Siti Marsitoh. Wahai paman, aku kesal, aku sangat marah kepada istrimu. Apa yang terjadi, wahai putri? Kenapa istrimu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan sebagai Tuhannya, sementara Tuhan di negeri Mesir ini adalah ayahku? Sekarang tolong hukum istrimu. Lalu apa kata suami Siti Marsitoh tadi? Betul, wahai putri. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku, Tuhan istriku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu.
Jadilah tidak bisa putri Cako oleh mengadu ke orang berdua ko. Lata gak tauhid di tubuh. Sehingganya datanglah si putri Rajo Cako ke Fir'aun langsung. Wahai ayah, ayah Tuhan, Tuhan ayah, Ananda ingin melapor. Aduh apa anak sayang? Apa yang terjadi? Siti Masito sama suaminya lah berkhianat kepada kita ya. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah menyebut-nyebut nama Allah. Berzikir, berkalam atas nama Allah yang mereka akui Allah itu adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan mereka. Sedangkan di sini wahai ayah, Tuhan kan adalah engkau. Betul. Jadi apa yang engkau inginkan wahai anakku? Hukum Marsito wahai ayah. Aku tidak ingin mendengar ada Tuhan selain daripada diri. Jadi datanglah Rajo Cako menemui Siti Marsito dan juga suami dan anak-anaknya. Setelah Marsito ditemui, diadakan negosiasi, diadakan perbincangan dengan Siti Marsito dan suami. Wahai Siti Marsito, apakah betul apa yang disampaikan oleh anakku, bahwanya engkau selalu menyebut-nyebut nama Allah? Bukankah engkau tahu, wahai Siti Marsito, di Mesir ini Tuhan adalah aku, Fir'aun. Lalu Siti Marsito menjawab, bukan, wahai raja. Engkau adalah raja kami adalah rakyat engkau. Tapi Tuhanku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku. Bukan engkau, wahai Fir'aun. Lalu diadakan lagi negosiasi oleh Fir'aun. Baiklah Marsito, kalau aku berikan separuh kekayaanku kepada kalian berdua, tapi akui aku sebagai Tuhan. Tetap Marsito tidak bergeming, wahai ibu bapak yang dirahmati Allah. Tidak, wahai raja. Sesungguhnya Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesudahan negosiasi tadi, Siti Marsito nampaknya merubah prinsipmu sangatlah susah. Sekarang aku berikan negosiasi terakhir. Aku berikan separuh daripada kerajaanku, separuh daripada rakyatku di Mesir. Silahkan ambil, tapi akui aku Tuhan. Apa kata Siti Marsito tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetap tidak berubah. Pada akhirnya Siti Marsito, suami dan dua orang anaknya digiring ke sebuah tungku besar, yang mana tungku itu sudah dipanaskan minyak. Sudah dipanaskan dua tungku besar tadi, dan di sisi-sisi tungku ada 4 orang ajudan. Atau bahasa awaknya pengawal. Setelah itu, dipanggillah mereka semua. Wahai Siti Marsito dan suami, siap raja. Sekali lagi aku ingin bertanya kepada kalian, terutama kepada kamu, wahai Marsito. Tantangannya, apabila kalian tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, maka di antara kalian semua, satu persatu akan kumasukkan ke dalam wajan. Jadi apa yang terjadi ketika itu? Ketika sang suami tercinta, udah sayang belahan jantung limpo baku ruang, tagak ditempek sesuatu yang mungkin menurut awak membahayakan dirinya. Ketika itu iman kepada Allah diuji. Kira-kira yang akan kita lakukan kalau zaman ini. Nampak udah apa anak-anak wah di topi jurang, kaditulaan ugang.
Tapi dengan syarat tidak akan jadi doh suami kau dilemparkan ke dalam wajan kalau dia mengakui Fir'aun Tuhan. Ketika itu apa yang terjadi dengan Mas Ito? Buah jantung di ujung tombak dimakan orang. Nah, sambung lagi. Buah jantung di ujung tombak dimakan orang kampung dalam. Biar digantung, biar ditombak, iman Marsito tetap di dalam, tidak berubah. Ketika sang suami dipegang kakinya, kepalanya menghadap ke bawah wajan yang panas tadi, di saat itu Fir'aun kembali bertanya, Siti Marsito, sekarang pilihlah, engkau memilih suamimu, bapak daripada anak-anakmu, atau engkau memilih Tuhan itu sebagai Allah sesembahanmu, atau engkau mengakui Fir'aun sebagai Tuhanmu. Suami lah dipegang mereka. Laka dijatuhkan ke dalam wajan panas tadi. Bagaimana wahyu Siti Marsito? Ditutup mata Siti Marsito. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada Rasul terkecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijatuhkan suami tadi, maka melepuhlah seperti kerupuk yang digoreng. Bah kira-kira perasaan. Tidak cukup sampai di situ ibu bapak yang dirahmati Allah. Kembali Fir'aun memegang anaknya yang berumur 4 tahun. Kembali diuji Siti Marsito. Wahai Siti Marsito, suamimu sudah meninggal. Sekarang giliran anakmu yang akan aku jadikan santapan minyak panasku. Apakah engkau masih bertauhid kepada Allah? Tetap Marsito tidak bergeming. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Korban yang kedua jatuh, melepuh seperti karet yang digoreng. Bagaimana kira-kira rasanya seorang istri melihat suami tercinta, melihat anak tercinta, mati di hadapannya demi menegakkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup sampai di situ ibu bapak yang dirahmati Allah. Yang ketiga ini yang paling sulit untuk dilakukan mungkin bagi kita yang sekarang. Siti Marsito diuji keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang disayang. Melepaskan dunia daripada batang tubuhnya untuk semata-mata bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang berumur 2 bulan yang lagi kuat menyusu, minum ASI dalam gendongan diambil oleh Fir'aun tadi. Di saat itu ibu bapak yang dirahmati Allah, iman Marsito agak sedikit goyang. Ibu mana yang tidak sayang kepada bayinya? Ibu mana yang akan sanggup melihat anak bayinya akan dibunuh seorang pemerintah yang zalim? Di saat itu berdoalah Fuaddah Marsito kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah Rabbul Karim, aku tidak sedikit pun ragu akan kebesaranmu wahai Allah. Aku bertauhid kepadamu, yakin kepada Rasulullah wahai Allah. Aku suami dan anak-anakku yakin akan hal itu wahai Allah. Tetapi ini anakku yang berumur 8 bulan ya Allah. Apakah harus menanggung beban seberat ini wahai Tuhanku? Itu Fuaddah yang mengecek Allah. Seketika itu apa yang terjadi wahai ibu bapak yang dirahmati Allah? Innama amruhu iza aradata syai'an illa lahu kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika itu anak Marsito yang berumur 2 bulan, ketika Siti Marsito menangis, menetes air mata Siti Marsito kepada pipi anak tadi, apa kata anak ketika itu? Berkatalah wahai anak, qai'i wahai ummi, antal alal haq. Teruskan wahai ibuku, sesungguhnya engkau dalam kebenaran.
Pak kira-kira kita nama sama. Kalau tauhid memanglah togak di batang tubuh, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Hoi iya ummi antal alal haq, teruskan wahai ibuku engkau dalam kebenaran. Di saat itu ibu bapak yang dirahmati Allah, bagaimana perasaan seorang istri, bagaimana perasaan seorang ibu melepaskan kekasihnya, melepaskan belahan jantungnya, buah jantung daripada tangan, ibarat melepaskan dosa daripada air yang kita ambil ketika wudhu. Saking ikhlasnya Siti Marsitoh tadi, tak ada oleh rasa kepemilikan kepada anak tadi, sebabnya tahu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Aku datang daripada engkau wahai Allah, suamiku datang daripada engkau ya Allah, anak-anakku wahai Allah milikmu. Wa inna ilaihi rajiun. Kini janjimu sudah sampai, kembalikan kami kepada engkau wahai Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Pulang kami kepada engkau wahai Allah. Di saat itu apa kata Siti Marsitoh? Wahai raja, jangan hanya anakku yang engkau ambil, sekalian dengan diriku engkau bunuh. Tapi dengan satu syarat, jangan pisahkan lubang lahat kami, kubur kami di satu lubang yang sama. Itulah kira-kira harum semerbak yang dicium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj tadi. Nyata kuasa Allah di situ. Siti Marsitoh hanya seorang budak biasa, seorang hamba sahaya. Kalau bahasa kininya pembantu. Hidup di zaman Fir'aun, di zaman penjajahan, di zaman orang yang tidak bertuhan. Tapi ketika kita yakin akan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin, ibu bapak yang dirahmati Allah. Setelah itu berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan, dan beliau dipanggil oleh seorang wanita cantik, latuo, namun suka bersolek. Nah, coba bu, ancak, ibu-ibu ancak, latuo labung kuat, cuman suka bersolek, menggaya. Ya Muhammad, kamarilah wahai Muhammad. Batanyo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Wahai Jibril, itu apulo itu wahai Jibril. Inyolah tuo. Wanita sudah sangat tua, bahkan sudah bongkok. Tapi kenapa terus bersolek? Kenapa terus bergaya? Dikatakan oleh Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, hendaklah engkau ketahui, dialah yang bernama dunia. Iyo tambahan cak dunia kau makin tua bu. Yo ya. Iyo tambahan cak dunia kau makin tua. Kita lihat lagi nih. Tempat wisata jangan disabui. Kafe-kafe jangan dibaca. Alat kosmetik jangan disabui. Segala perlengkapan yang ada pada zaman sekarang, Masya Allah, tabarakallah, kebesaran Allah. Tapi kenapa ketika Allah sudah menampakkan kebesarannya, banyak daripada manusia ini lari daripada Allah? Padahal Allah sudah berfirman dalam sebuah hadis kursi, dalam kitab Mufjihul Khalaik. Apa kata Allah? La ilaha illallah uhusni wa min nazalahu aminum min azabi. Sesungguhnya la ilaha illallah itu benteng aku, kata Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam la ilaha illallah, maka aman daripada azab aku. Tapi coba kita pandang, coba kita lihat isi bumi ini sekarang, ibu bapak yang dirahmati Allah. Manakah yang lebih banyak manusia sekarang yang lebih mencintai berzikir kepada Allah daripada mencintai elektronik yang berkata-kata di rumah? Cuman di Allah tidak masalah. Bagi Allah itu tidaklah menjadi halangan.
Walaupun tidak ada satupun manusia di dunia ini tidak bertauhid kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, yang Allah tetap Rahman, yang Allah tetap Rahim, Allah tetap mengasihi kita, Allah tetap menyayangi kita. Lalu apakah yang bisa kita ambil iktibar dari sekarang, ibu bapak yang dirahmati Allah, tentang perjalanan Isra Mi'raj? Hendaklah kita betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum wa lazidannakum wa la in kafartum illa azabin sadid." Barang siapa yang bersyukur akan nikmat aku, kata Allah, maka akan kutambah-tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang ingkar, ingat kata Allah, azabku pedih. Azab apakah terlihat di bumi ini? Indah. Azab kan akan terasa di bumi ini lain tapi separuh. Tapi kapan manusia kau sadar? Seperti ayat yang kita baca tadi. Wal asr innal insana lafil husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kata Allah. Mereka niam, mereka tidur. Mereka dalam keadaan takaluk. Bilonyo jago. Bilonyo kan sadar ketika nanti maut itu telah datang. Banyak di alam kubur sana, Bu. Banyak yang di dalam kubur sana ingin kembali ke dunia. Rabbana, wahai Allah, kembalikan kami ke atas dunia, ya Allah. Absarna, ya Allah, kami sudah melihat. Wasami'na, kami sudah mendengar. Apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar, wahai mayat dalam kubur, kata Allah. Sesungguhnya kami sudah mendengar teriakan-teriakan makhluk engkau di dalam neraka jahanam. Dan kami sudah melihat, wahai Allah, bagaimana engkau memberi nikmat atas orang-orang yang bersyukur atas nikmat. Farji'na, wahai Allah, farji'na, kembalikan kami ke atas bumimu, ya Allah. Kalau aku kembalikan kalian ke atas bumi, kata Allah, apa yang kalian inginkan? Wa ni'matan soleha, wahai Allah, kami ingin beramal soleh. Maka tahu dambut tiok Jumaid, kami ingin bersedekah, ya Allah. Tak ingin solat, kata dia, Bu. Tak ingin puasa, tak ingin haji, dah. Tapi seorang mayat yang berkubur 1000-an tahun yang lalu ingin ditampakkan, ingin dimunculkan ke bumi Allah ini semata-mata hanya untuk bersedekah dan menyantuni anaknya. Itu ini. Inna mukinun, kami yakin, saya yakinnya atas pembalasan engkau nanti, wahai Allah. Tapi apa yang terjadi pada zaman sekarang, ibu bapak yang dirahmati Allah? Kalau untuk membeli mobil Pajero, kalau untuk meningkatkan rumah 3 tingkat, kalau untuk membeli sofa yang mahal, motor yang mahal, semua manusia sanggup. Lalu kenapa manusia ini tidak sanggup ketika ada permintaan wakaf untuk masjid? Kenapa manusia ini pura-pura tuli, pura-pura buta ketika ada pembangunan surau? Karena iman tidak ada di dalam batang. Karena iman tidak ada lagi bersemayam di batang tubuh. Yang ada hanyalah mayat yang berjalan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya jaifatun." Dunia ini bangkai. Barang siapa yang mencintai bangkai, kata Rasulullah, "Kal an'am pun adol." Sesungguhnya kalian lebih hina daripada binatang. Nah, dunia darul amal wa akhiru darul jaza. Dunia kok sampai kita beramal, dan akhirat itu nanti tempat pembalasan untuk menerima amal kebaikan kita, ibu bapak yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan perjalanan Isra Mi'raj yang sedikit itu menjadi iktibar kita bersama, menjadi pelajaran kita bersama, terutama ambon yang menyampaikan. Dan mudah-mudahan kita akan memasuki gerbang
kesucian, gerbang untuk penghapusan segala dosa-dosa dan kesalahan, yaitu gerbang Ramadan. Bagaimana langkah-langkah yang akan kita ambil? Dimulailah dengan Rajab. Rajab, kata Rasulullah SAW, adalah bulan aku. Rajab itu bulan Muhammad SAW. Sya'ban, bulan Allah. Ramadan, bulan umatku. Jadi perbanyak selawat, perbanyak istighfar, perbanyak zikir kepada Allah di saat Rajab. Perbanyak untuk membersihkan diri, untuk menunggu Ramadan datang, sehingganya nanti kita sampai kepada Idul yang fitri. Idul Fitri, hari yang suci. Jangan sampai nanti ketika Idul Fitri ini datang, awak masih berpakaian kotor. Yang mana yang pakaian kotor? Apakah baju yang dibeli pas malam lebaran, malam takbiran? Bukan. Berdusta seseorang nanti yang akan memakai baju kesucian, memakai baju baru ketika salat Aid terlaksana, tapi dia tidak kenal dengan Ramadan. Berbohong manusia nanti yang ikut salat Idul Fitri, tapi dia tidak pernah kenal dengan namanya Qiyamul Lail, membaca Al-Quran. Tidak pernah mengenal kepada Allah, tidak pernah berzikir kepada Allah di malam-malam, apalagi malam Lailatul Qadar. Itulah manusia-manusia yang merugi. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, sakit seorang ya. Mudah-mudahan segala apa yang disampaikan tadi menjadi bahan renungan dari kita bersama, terutama menjadi pelajaran bagi diri ambo pribadi. Kok lain dan elok silakan ambil, kok ada yang buruk silakan tinggalkan. Berdosa kita kepada Allah memohon ampun, berdosa kita kepada manusia memohon maaf. Lai ibu-ibu bapak-bapak memaafkan bo. Lai. Sekian daripada ambo. Kalau untung dek katurun, tagisih dek kananya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.